kita dan senantiasa menyertai kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikanmu, untuk setiap karyamu yang terus membawa kami untuk kami boleh memuji, memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya di ayat yang 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca barusan adalah sebuah ungkapan Pilatus, di mana Pilatus tidak menemukan sebuah kesalahan di dalam diri Yesus. Walaupun dia ditanya dengan berbagai pertanyaan, tidak diketemukan kesalahannya. Ditambah istri daripada Pilatus juga menyampaikan tentang apa yang sebenarnya, bahwa Yesus tidaklah demikian sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, di dalam bagian ini dikatakan Paulus membasuh tangannya di hadapan banyak orang. Artinya di sini Pilatus mau melepaskan apa yang seharusnya dia dapat kerjakan. Ya. Istilah kata ini seperti politik ya. Politik cuci tangan. Walaupun dia tahu kebenarannya, tetapi dia tidak mau tahu dan tidak mau mengambil sebuah risiko dengan harapan bahwa dia tidak disalahkan. Tapi walaupun bagaimanapun begitu ya, dia tetap ada dalam rangkaian sejarah yang menarik tentunya buat kita. Beberapa kebenaran yang dapat kita lihat dari bagian ini. Yang pertama, peristiwa dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah sebuah kebenaran, di mana sampai hari ini ada orang-orang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya nggak mati di salib. Yang mati itu adalah muridnya. Benarkah demikian? Menurut saya tidaklah demikian. Misalnya, pembuktiannya, jika memang itu adalah muridnya, pertanyaannya, apakah muridnya akan mempercayai sebuah kebohongan kalau dirinya sendiri yang diberikan? Jadi tidak mungkin kalau muridnya yang menggantikannya. Atau jawaban yang kedua, mungkinkah para tentara tidak mengenali Yesus sehingga pada saat disalib dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa yang disalib itu adalah muridnya? Tentu tidaklah demikian, ya. Nah, yang ketiga, sejarah mencatat bahwa itu ada dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Dengan kata lain, peristiwa penyaliban Tuhan, proses semuanya itu benar. Bukanlah sebuah rekayasa, bukanlah sebuah cerita dongeng. Ini adalah sebuah kebenaran yang kita perlu tahu. Jadi, keyakinan kita itu semakin diperkuat dengan peristiwa ini. Bagaimana peristiwa ini benar, tercatat dalam sejarah, dan ini bukan cerita karangan. Kebenaran yang kita temukan
Yang kedua adalah memang tidak didapati sebuah alasan untuk menyalibkan Tuhan Yesus selain kebencian dan kedengkian, dan memang agenda Allah adalah menyelamatkan umat manusia. Di sini kita menemukan sebuah kebenaran bahwa Yesus disalib bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggaran yang dia lakukan, melainkan murni karena menanggung dosa-dosa kita. Dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya ini mengingatkan kita bahwa Yesus mati karena Dia mengasihi kita. Dengan satu harapan, ketika kita hidup, kita boleh hidup untuk kembali kepada Dia, kembali memuliakannya, kembali hidup sesuai dengan tujuan Allah menciptakan setiap kita. Kebenaran yang ketiga yang kita bisa dapat sebagai seorang pemimpin, Pilatus, dia memilih untuk mencuci tangannya. Supaya apa? Supaya dia tidak dipersalahkan. Tetapi biar bagaimanapun, Pilatus tetap memiliki tanggung jawab ini. Pelajaran demi pelajaran yang kita pelajari pada hari ini menjadi satu bagian juga di dalam hidup kita. Adakah di antara kita yang masih meragukan akan Tuhan Yesus? Benarkah Tuhan itu Tuhan? Ya, di sini kita menemukan jawabannya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Yang kedua, peristiwa itu juga tercatat dalam sejarah, dan Yesus mati karena cintanya bagi kita. Sebagai orang-orang yang sudah dicintai Tuhan, maukah kita juga mencintai Tuhan dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan? Maukah saudara? Bagaimana kita meresponinya hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang saudara lakukan, baik makan, minum, atau apapun itu, lakukanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kita bisa belajar dari Pilatus. Bagaimana kita tidak mencuci tangan ketika kita punya bagian untuk mengambil keputusan yang benar. Jangan hanya karena mencari titik aman kita kompromi dengan dosa. Jangan karena supaya tidak dijauhi oleh orang lain kita berani menyetujui walaupun itu sebuah kesalahan. Katakanlah kebenaran, sampaikanlah kebenaran, dan nyatakanlah kebenaran itu. Walaupun resikonya kita tahu untuk kita tanggung. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa kebenaran, pembelajaran, aplikasi yang boleh kita temukan hari ini kiranya boleh menolong kita. Iman kita semakin diteguhkan, dan sebagai orang percaya, kita boleh mengambil setiap keputusan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Sehingga keputusan yang kita ambil adalah sebuah keputusan yang memang benar-benar benar. Dan kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita untuk meresponi kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi meneguhkan iman pengharapan kami di dalam Engkau. Biarlah firman ini tidak membuat kami goyah, tetapi justru membuat kami semakin teguh, karena apa yang difirmankan, apa yang kami pelajari adalah benar adanya. Dan Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami, dan ajarlah kami juga menyatakan kasih kami kepadamu melalui orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga rindu Tuhan, Kau boleh memimpin kami, setiap kami para pengambil keputusan, para pengambil kebijaksanaan. Oh Tuhan, tolong kami biar kami bisa mengambil setiap keputusan yang ada dalam pimpinan-Mu, sehingga Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Masih ada orang-orang yang belum mengenal Engkau, belum percaya kepadamu. Pakailah juga setiap kami ya Tuhan, untuk menyatakan cinta kasih-Mu kepada setiap kami. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya semakin menguatkan, meneguhkan iman kita di dalam kita mengiring Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.